Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Efraim Elezer Manurung dengan NIM 12248800006 dari Prodi Rekayasa Minyak dan Gas ITERA. Sebelumnya, yang terhormat Pak Stevi Kenny Lahoenapesi, STMT, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Geomekanika Reservoir, saya kali ini akan mempresentasikan hasil resume jurnal saya sebagai bagian dari UAS mata kuliah Geomekanika Reservoir. Maka dari itu saya akan memulai dari judul jurnal yang saya ambil, yakni Use of Coupled Reservoir and Geomechanical Modeling for Integrated Reservoir Analysis and Management. Kita mulai dari pendahuluannya. Perilaku geomekanika media berpori telah menjadi semakin penting bagi operasi hidrokarbon. Pemodelan numerik dari proses tersebut sangat kompleks dan secara historis telah dilakukan dalam 3 area terpisah, mulai dari pemodelan geomekanika dengan tujuan utama, yakni menghitung perilaku tegangan atau regangan dan urutannya dalam teknik produksi. Simulasi reservoir, terutama memodelkan aliran multifasa dan perpindahan panas dalam media berpori, dan mekanika rekahan yang membahas secara rinci tentang perambatan retak dan geometri. Dalam pengelolaan reservoir, aspek geomekanika dari teknik sering menjembatani berbagai spesialisasi teknik. Pada dekade terakhir, ada kesadaran yang semakin meningkat akan kebutuhan dan manfaat utama dari model aliran gabungan dan pemodelan geomekanika, serta teknik pemodelan terkini. Nah, adanya perkembangan dari kode penelitian menjadi perangkat lunak komersial, secara khusus sistem pemodelan GeoSim yang dikembangkan selama 8 tahun terakhir ini telah diaplikasikan pada berbagai macam masalah. Nah, pada jurnal ini dibahas mengenai pemodelan gabungan. Sebelum itu kita harus mengerti dan memahami apa itu pemodelan geomekanika gabungan. Pemodelan geomekanika gabungan adalah metode yang mengintegrasikan simulasi geomekanika di mana memodelkan tekanan, regangan, dan deformasi batuan dengan simulasi reservoir yang fokus pada aliran fluida dan perubahan kondisi di dalam reservoir. Komponen utama dalam pemodelan gabungan ini, yakni reservoir simulation, menghitung aliran fluida, tekanan, saturasi, dan temperatur di reservoir. Kemudian ada geomechanical modeling, yakni menghitung tekanan dan regangan dalam batuan akibat perubahan kondisi reservoir. Lalu ada coupling yang menghubungkan kedua model ini sehingga saling mempengaruhi. Misal, adanya perubahan tekanan fluida mempengaruhi regangan batuan yang kemudian mempengaruhi porositas dan permeabilitas. Nah, setelah kita sudah mengerti apa itu pemodelan gabungan, kita masuk di sini ada yang namanya software sistem GeoSim. Adalah perangkat lunak modular yang menggunakan simulator reservoir, thermal, konvensional, simulator elemen hingga tegangan, regangan, termo, dan process, plastik, simulator, fracturing, hidrolik, dan interface yang menggabungkan modul-modul tersebut. Nah, pemodelan pendekatan ini pertama kali diusulkan oleh Setari pada awal tahun 1988 dan telah diadopsi oleh pihak-pihak lain seperti yang telah dibahas pada sistem modular yang digabungkan paling baik itu diilustrasikan dari penggabungan antara solusi aliran dan tegangan. Nah, penggabungan ini dicapai dengan komunikasi antara simulator berdasarkan langkah waktu atau iterasi dalam iterasi dalam langkah waktu, kemudian ada perubahan tekanan dan suhu yang terjadi di simulator reservoir yang diteruskan ke simulator geomekanik. Lalu regangan dan tegangan yang dipengaruhi diteruskan ke simulator reservoir dan digunakan untuk menghitung parameter gabungan dalam formulasi reservoir. Misal, porositas dan permeabilitas. Strategi yang berbeda dapat digunakan untuk memajukan solusi pada waktunya sehingga menghasilkan berbagai tingkat coupling dan upaya komputasi yang sesuai. Nah, ada di situ gambar satu yaitu skema pemodelan yang digabungkan dapat dilihat pada gambar satu.
Kemudian di sini ada software yang dipakai yaitu GeoSim. Nah, kita masuk ke dalam bagian metodologi dari jurnal ini. Yang pertama adalah membuat dan menyamakan sejarah, history matching, lalu model reservoir konvensional untuk membandingkan pengaruh geomekanikanya. Kemudian yang kedua ada mengembangkan model grid yang memperhitungkan heterogeneitas formasi dan memperluas model hingga batas reservoir untuk analisis deformasi lingkungan. Nah, kemudian ada pendekatan coupling parsial atau iteratif untuk mengintegrasikan solusi aliran dan tekanan. Lalu, penggunaan pemodelan modular, geosim, untuk menghubungkan pemodelan reservoir, geomekanika, dan rekahan. Kemudian yang kelima, validasi model dengan data lapangan dari uji laboratorium. Nah, kita masuk dari kelebihan dari jurnal ini. Yang pertama adalah adanya keakuratan fisik mengintegrasikan interaksi fluida padat yang sebelumnya terabaikan dalam simulasi konvensional. Kemudian yang kedua ada kemampuan prediktif menyediakan analisis mendalam terhadap inisiasi rekahan, orientasi, dan deformasi rekahan. Yang ketiga ada manajemen reservoir terpadu, memungkinkan perencanaan menyeluruh termasuk stabilitas sumur, produksi pasir, dan mitigasi dampak lingkungan. Yang keempat, ada fleksibilitas perangkat lunak mampu menangani berbagai tingkat coupling untuk efisiensi komputasi yang optimal. Nah, kita masuk ke dalam bagian kekurangannya. Yang pertama ada yaitu kita membutuhkan sumber daya komputasi yang sangat besar. Lalu yang kedua, lebih kompleks dibandingkan simulasi reservoir yang konvensional tradisional biasa digunakan. Yang ketiga, memerlukan data geologi dan mekanik yang komprehensif. Yang keempat, membutuhkan pengujian laboratorium dan lapangan yang mendetail. Yang kelima, lebih intensif data dibandingkan pendekatan konvensional. Yang keenam, bergantung pada model konstitutif batuan yang akurat. Yang ketujuh, sensitif terhadap kondisi awal tegangan dan batas. Yang kedelapan, berpotensi menimbulkan interpretasi berlebihan terhadap hasil yang akan keluar. Nah, hasil dari penelitian didapat bahwa adanya keakuratan prediksi mulai dari perubahan tekanan dan regangan di reservoir lebih realistis. Lalu, risiko kegagalan casing dan stabilitas sumur dapat dievaluasi dengan baik. Nah, yang pertama ada dampak ekonomis, mengurangi biaya kegagalan teknis. Dengan adanya pemodelan ini, kita dapat mengurangi biaya kegagalan teknis. Yang kedua, meningkatkan efisiensi produksi. Nah, lalu ada contoh keberhasilannya, identifikasi lokasi fraktur dan strategi untuk mengurangi kerusakan. Kemudian yang kedua ada pengoptimalan desain retakan dan injeksi berdasarkan stres dan strain yang diprediksi. Lalu kesimpulannya adalah, coupled modeling atau penggabungan ini memberikan wawasan yang lebih dalam terhadap mekanisme reservoir. Yang kedua, aplikasi praktis memungkinkan desain operasi yang lebih aman dan efisien. Yang ketiga, dampak ekonomi memberikan evaluasi proyek yang lebih akurat dan signifikan. Yang keempat, keunggulan teknisnya yaitu mulai dari meningkatkan realisme simulasi. Yang kedua, ada memungkinkan pendekatan terintegrasi untuk perencanaan lapangan. Sekian penjelasan dari saya terkait resume jurnal sebagai bagian dari UAS mata kuliah Geomekanika Reservoir. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih dan sampai jumpa.